Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan kalian meskipun hanya lewat secara virtual, tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kalian yang ada di rumah, yang belajar di rumah juga selalu diberikan kesehatan. Nah, untuk hari ini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Siti Maisuro. Ibu mengampu mata pelajaran IPA dan IPS untuk kelas 7. Untuk hari ini, mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah mengenai IPA. Yang sudah punya LKS-nya, silakan dibuka LKS-nya. Untuk hari ini kita pelajari bab pertama, yaitu pada halaman 3. Silakan dibuka halaman 3. Mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa sih IPA? Kalian pasti sudah tahu IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Pernahkah kamu melakukan pengamatan terhadap gejala alam tersebut seperti pertumbuhan pada kecambah atau terjadinya embun? Ya, gejala alam tersebut merupakan objek dalam IPA. Sedangkan kegiatan pengamatan adalah proses penyelidikan dalam IPA. Untuk itu kita buka lagi halaman 4, yaitu penyelidikan IPA. Pembelajaran IPA itu mempelajari tentang segala gejala yang terjadi di sekitar kita, baik gejala biotik maupun abiotik. Biotik itu adalah yang hidup, abiotik itu yang tidak hidup, ya. Gejala biotik terjadi pada makhluk hidup seperti pertumbuhan pada perkembangan makhluk hidup, sedangkan gejala abiotik itu terjadi pada benda mati, seperti terjadinya hujan atau gerak pada benda. Objek yang dipelajari dapat berupa objek yang sangat kecil, misalnya yaitu virus, kemudian bakteri, sel, bahkan DNA, dan juga objek yang sangat besar, misalkan yaitu bumi, matahari, hingga jagat raya. Untuk penyelidikan gejala-gejala tersebut dilakukan penyelidikan ilmiah IPA yang melibatkan sejumlah proses yang harus didiskusikan. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati itu dengan melihat, dengan mendengar, dengan mencicipi, kemudian meraba, mencium, dan mengukur objek tersebut. Yang kedua adalah menafsirkan. Menafsirkan adalah kegiatan lanjutan setelah melakukan pengamatan. Setelah data hasil pengamatan diperoleh, data tersebut harus diinterpretasikan atau dijelaskan berdasarkan acuan sehingga data tersebut mempunyai makna. Setelah kita menafsirkan, kita akan memprediksi. Memprediksi adalah kegiatan meramalkan data yang diperoleh dari penafsiran berdasarkan hukum yang berlaku atau kejadian sebelumnya. Apabila hasil prediksi memerlukan pengujian, maka akan menghasilkan sesuatu dugaan atau hipotesis terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memprediksi, kita menganalisis dan mensintesis. Analisis merupakan kegiatan penguraian data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Ketika menganalisis data, diperlukan perhitungan secara matematik. Mensintesis yaitu disebut juga menyimpulkan, ya. Data yang diperoleh dari hasil analisis merupakan acuan atau pedoman untuk membuat suatu kesimpulan. Setelah kita menganalisis dan mensintesis, ya, terakhir kita mengomunikasikan. Ya, hasil penyelidikan harus dikomunikasikan kepada halayak umum, ya, kepada banyak orang, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, hasil penyelidikan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan makhluk hidup atau kesejahteraan hidup manusia.
Ya, itu adalah proses bagaimana penyelidikan dalam IPA. Yang pertama kita harus mengamati dengan berbagai macam proses, ya. Kemudian menafsirkan dan memprediksi, menganalisis dan mensintesis, dan yang terakhir kita mengkomunikasikan. Setelah itu semua barulah penyelidikan tersebut bisa diterapkan. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Untuk tugas di rumah, silakan kalian kerjakan halaman 5. Halaman 5 itu ada 5 soal bagian latihan. Ya. Jelaskan objek yang dipelajari dalam IPA. Sebutkan contoh gejala biotik dan abiotik yang kamu ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan ilmiah IPA. Apa yang kamu ketahui tentang kegiatan pengamatan dalam IPA? Apakah perbedaan antara menganalisis dan mensintesis? Kalian bisa baca di rumah. Silakan dikerjakan latihannya. Hasilnya nanti difoto dan dijapri ke nomor Ibu. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan, kalian tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.